Halo Soulmate, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di webinar kita kali ini ya, yang diadakan oleh solubis.com. Hari ini kita akan membahas mengenai the secret to make a market fit product concept in the beauty industry. Sebelum itu, saya akan coba berpantun sedikit ya. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah si kokom. Terima kasih buat audiens yang sudah hadir. Jangan lupa follow sosmed solubis.com. Ya, jadi selain itu kita juga bisa mengikuti kegiatan yang ada di solubis.com melalui sosial media kita, ya terutama yang ada di Instagram melalui solubis.com, kemudian ada juga di LinkedIn, Facebook, juga kita punya TikTok-nya gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin melihat kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Solubis, kita juga bisa follow untuk sosmed kita yang ada di solubis.com. Kemudian kita hari ini juga live streaming ya di YouTube. Teman-teman juga bisa akses untuk linknya yang ada di YouTube. Jadi follow dulu untuk solubis.com-nya, nanti bisa diklik ke sana dan mengikuti perkembangan webinar kita hari ini. Gitu. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Sancoyo Pinandito. Selamat malam Pak Dito. Malam Mas Raja, malam Ya. teman-teman semua. Ya, gimana Pak Dito kabarnya? Masih di kantor ya hari ini? Alhamdulillah masih di kantor. Alhamdulillah sehat. Ya bentar lagi mungkin pulang lah habis nyelesain beberapa pekerjaan lagi. Siap. Jadi sedikit tentang Pak Sancoyo Pinandito atau bisa dipanggil dengan Pak Dito. Itu merupakan salah satu section head yang brand dan product development of Gatsby ya. Jadi yang ada di PT Mendap Indonesia. Beliau sendiri sudah berkecimpung di industri ini selama 5 tahun kurang lebih pengalaman kerjanya. Gitu. Jadi sedikit yang akan kita bahas mengenai tema malam ini, yaitu bagaimana sih memilih untuk konsep-konsep produk yang baik gitu ya. Jadi impact-nya seperti apa di masyarakat, kemudian apa sih dari produk ini yang dimau masyarakat gitu sih. Jadi sehingga produk ini sendiri itu bisa terjual dengan baik gitu. Sehingga best practice-nya di lapangan itu seperti apa. Oke. Langsung aja kali ya. Pak Dito, silakan untuk bisa menyampaikan materinya kali. Oke, terima kasih atas tempat dan waktunya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan, saya Sancoyo Pinandito, brand dan product development dari tim Gatsby. Pada kesempatan kali ini saya coba bukan berbagi ya, tapi lebih kepada sharing aja sih. Kita saling kasih input, saling kasih feedback kalau misalnya ada tambahan. Tapi sementara ini saya bukannya sok tahu, tapi kira-kira selama 5 tahun saya berkecimpung di dunia industri, kira-kira ini yang saya lakukan begitu. Benar salahnya mungkin kurang lebih hanya Tuhan yang tahu ya, tapi kira-kira 5 tahun ini works buat saya gitu kira-kira. Oke, judulnya The Secrets to Make a Market Fit Product Concept in the Beauty Industry. Beauty industry itu mungkin teman-teman agak sedikit ini ya, pahamnya mungkin baru kayak skincare atau make up, tapi sebenarnya beauty industry itu lumayan luas sih teman-teman, kayak produk-produk pria juga sebenarnya itu masuk ke beauty industry, seperti misalnya hairstyling, seperti tempat saya bekerja, Gatsby itu juga beauty industry gitu. Jadi nggak sebatas pada produk-produk wanita aja untuk beauty industry. Oke, next. Oke, kenapa sih kita harus bahas produk konsep gitu kan? Kenapa nggak langsung bikin produk aja? Kenapa harus ada produk konsep dulu? Jadi gini, sebenarnya produk konsep itu adalah kita mengekspresikan fungsi-fungsi si produk atau fitur-fitur si produk dengan cara sesuai dengan si perspektifnya si konsumen. Dalam kata lain, produk konsep inilah yang nanti akan membuat si konsumen itu percaya, yang akan membuat si konsumen itu menjadi alasan untuk membeli produk yang kita buat. Nah, lalu untuk membuat konsep produk, artinya adalah kita harus bisa menjelaskan nih
apa yang konsumen inginkan dengan cara yang mudah, gampang dimengerti, singkat, dan esensial gitu. Kalau itu nggak bisa dicapai, malah nanti konsumen tidak mengerti, dan konsumen yang tidak mengerti pastinya dia tidak akan membeli produk kita sebagus apapun gitu ya. Oke, nah di sini saya punya gambarannya gitu. Kira-kira prinsip perusahaan bekerja ini seperti ini ya. Mungkin teman-teman juga yang sudah bekerja kurang lebih sudah paham lah. Kalau mulainya kita pasti dari market dulu ya. Ada keinginan apa nih di market, atau ada ketidakpuasan apa nih di market, atau misalnya bahasa umumnya ada problem apa, ada masalah apa nih di market. Itulah yang nantinya akan menciptakan sesuatu keinginan. Nah, keinginan ini yang nantinya akan ditangkap atau di-capture oleh perusahaan kita atau pihak-pihak yang ingin mengambil profit dari situ ya. Lalu dari situ keinginan tadi kita harus ubah nih, deliver agar bisa diterima oleh konsumen, agar bisa dimengerti oleh konsumen. Disitulah kita yang namanya mendevelop konsep. Jadi dari problem tadi nggak langsung asal, oh ya udah kita langsung bikin produk begini, enggak sih. Tapi kita harus tahu dulu dari problem tadi sebenarnya ada keinginan apa sih. Setelah ada keinginan, baru kita konseptualisasikan, baru nanti dari konsep tersebut itulah yang akan menjadi produk. Produk itu nantinya akan menjadi barang-barang yang dijual di pasar. Barang-barang ini tentunya akan dibelikan oleh konsumen, dan konsumen mencoba begitu. Ketika mereka puas, maka mereka mau bayar lagi gitu, mau beli lagi. Nah, disitulah yang menjadi profit kita atau added value. Itu yang sebenarnya mereka bayar, added value itulah yang menjadi profit perusahaan. Oke. Nah, konsumen sendiri dia mengevaluasi produk itu 2 kali. Yang pertama adalah ketika mereka akan membeli, ketika mereka lihat produknya, baik itu offline maupun online, ketika mereka pelajari misalnya keterangan dalam produknya atau komunikasi produknya. Lalu yang kedua adalah ketika mereka menggunakan produknya begitu. Apakah sesuai dengan ekspektasi mereka di awal ketika mereka baca kemasannya atau lihat kemasannya, atau apakah malah nggak sesuai nih sama ekspektasi mereka. Nah, kira-kira seperti ini ya penjelasan antara produk konsep dan produk performance. Nah, ini namanya kekuatan suatu produk nih di paling atas. Setelah itu dijelaskan dalam produk yang mudah dibeli gitu, atau yang worthy, yang pantas untuk dibeli konsumen. Nanti dia ada kekuatan juga yang namanya itu dia harus ada keinginan dulu nih dari konsumen untuk membeli produk itu gitu. Sebelum membeli dia harus ada keinginan dulu nih untuk menggunakan. Nah, keinginan ini itu distimulus oleh si produk konsep tadi. Yang asalnya itu dari wants. Kalau produk konsepnya cocok nih sama wants-nya dia, mereka pasti akan mencoba. Tapi satisfied-nya sendiri atau puasnya sendiri itu tergantung produk performance. Misalnya formula spesifiknya apakah kalau skincare ya, misalkan bisa menghilangkan jerawat atau bisa mengurangi jerawat atau mencerahkan. Nah, itu apakah betul-betul bisa? Nah, itu di sini nanti dalam tahap satisfied. Tapi di awal si produk konsep itu sendiri harus meyakinkan konsumen untuk mereka mencoba trial dulu kan. Karena nggak mungkin nih produknya sebagus apapun kalau mereka nggak coba, pasti mereka nggak tahu gitu kalau produk ini bagus. Gitu. Nah, nanti produk performance ini yang akan mendapatkan repeat buying atau virality atau buzz. Itu nanti akan semakin besar penjualannya setelah itu. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Di sini ada kekuatan produk konsep di aksis vertikalnya, lalu di aksis horizontalnya itu kekuatan performa si produknya itu sendiri atau isinya, atau kalau biasa di beauty industry itu formulanya ya. Jadi kalau yang konsepnya bagus nih, itu banyak yang beli di awal, tapi ketika dicoba itu nggak cocok, pasti orang-orang nggak akan beli lagi begitu. Lalu
ada yang kedua nih, miss swing namanya. Dari awal produk konsepnya itu nggak bagus, jadi ya udah produk konsepnya nggak bagus, ternyata produk performanya juga nggak bagus nih, jadi ya udah gitu aja, flop aja produknya gitu. Lalu ada yang namanya slow start. Jadi di awal karena produk konsepnya nggak bagus, cuma beberapa orang aja yang tertarik untuk beli. Tapi nanti makin lamaan, slowly dan gradually itu akan semakin banyak yang membeli. Tapi ini agak lambat ya, karena hanya mengandalkan produk performance yang mana itu start di awalnya sudah kecil gitu. Tapi kalau produk konsepnya bagus dan produk performance bagus, ini yang akan menjadi sukses nanti. Jadi di awal itu sudah hype karena konsepnya bagus misalnya, dan ternyata setelah konsumen coba, oh produknya bagus juga. Nah ini jadi yang namanya produk hits, dan biasanya ini di perusahaan besar adalah produk ini menjadi cash cow mereka. Gitu. Nah, kenapa sih konsep produk itu penting gitu? Ternyata konsep produk ini itu dia akan mempengaruhi produk performance juga nanti dan emotional value. Karena apa? Karena nanti baik itu formulasi, desain maupun communication semuanya pasti akan sesuai dengan produk konsep gitu. Nggak mungkin kan ketika produk konsepnya adalah natural, tapi komunikasi kita misalnya chemical, atau produk konsepnya adalah feminim, tapi misalnya skincare line up-nya desainnya agak very maskulin gitu dengan warna hitam yang kuat gitu. Itu kan juga nggak mungkin juga. Jadi orang tidak merasa benefitnya dari luar gitu. Nah, nanti ini akan mempengaruhi emotional value juga, komunikasi. Karena ketika membuat komunikasi pastinya harus sesuai dong dengan produk yang ada. Nggak mungkin komunikasinya berbeda gitu. Nah, jadi produk konsep itu sangatlah penting. Tergantung produk konsepnya, konsumen akan memutuskan dirinya akan mencoba produknya atau tidak. Lalu gimana sih cara buat konsep yang bisa membuat si konsumen tertarik tadi? Pertama tadi di awal kita tahu bahwa keinginan konsumen itu penting gitu. Nah, kalau kita lihat keinginan konsumen itu juga bisa dipetakan sebenarnya. Keinginan konsumen itu kalau kita lihat aksis vertikalnya ini, ada yang namanya weak wants, atau sebenarnya dia ingin tapi nggak ingin banget gitu. Ada yang namanya strong wants, ini keinginannya kuat gitu. Dan di sini yang di aksis horizontalnya, apakah keinginan itu sudah dipuaskan oleh produk lain gitu, dan apakah keinginan itu belum dipuaskan oleh produk lain. Nah, kalau kita lihat produk-produk yang ternyata keinginan konsumennya rendah, biasanya mereka ini jelek nih konsepnya. Biasanya mereka nggak laku lah, udah keinginannya nggak ada, terus udah ada produk juga yang seperti itu gitu, itu biasanya nggak laku. Lalu yang kedua, ada juga nih sebenarnya keinginannya kuat, tapi sudah dipuaskan oleh produk di pasaran. Nah biasanya kalau produk-produk yang seperti ini kita tetap launch meskipun sudah ada produk sejenis di pasaran, kalau kita nggak ada konsep pembedanya, itu orang-orang hanya akan coba sekali, dan kalau harganya tidak lebih murah biasanya malah mereka tidak coba gitu. Jadi mereka hanya akan beli ketika harganya itu murah, dan ini kan nggak bagus buat profit perusahaan. Nah, lalu yang ketiga ada namanya konsep yang agak nyeleneh gitu, konsep yang aneh. Sebenarnya ini belum ada nih produknya di pasaran. Sebenarnya saya ingin sih untuk membeli produk ini, tapi nggak ingin banget, karena sebenarnya saya nggak butuh-butuh banget juga. Jadi kelihatannya nanti produk-produk yang seperti ini akan kelihatan konsep yang aneh aja gitu. Oh, ini produk menawarkan benefit misalnya kalau sekarang laki-laki yang mau pakai maskara misalnya, itu kan agak aneh ya. Sebenarnya belum ada produk konsep yang ini nih, lumayan susah, karena ketika keinginannya kuat pasti sudah ada saja gitu produk di pasaran. Apalagi di zaman sekarang ya, sudah banyak sekali produk di pasaran. Nanti kita akan coba belajar ya caranya gimana cari
konsep yang betul-betul bisa dapat kolom yang ini ya. Nah, jadi keinginan konsumen yang belum terpuaskan tadi, yang belum ada produknya, itulah yang akan kita telurkan menjadi konsep. Nah, selama experience saya selalu pakai rumus ini sih untuk membuat konsep. Jadi konsep itu adalah perpaduan dari ide ditambah dengan benefit. Nah, benefit ini itu harus menggambarkan wants-nya si konsumen begitu. Dan nanti benefitnya ini kita harus tahu nih, ketika dia dapat benefit ini, maka dia bisa menjadi apa nih konsumennya. Gitu. Nah, kalau ide ini adalah sebuah bukti gitu. Alasan kenapa si produk ini bisa kasih benefit tersebut. Nah, ini saya coba kasih contohnya ya. Ini contoh produk terbaru dari Gatsby. Kita baru aja ngeluarin clay powder gitu. Nah, jadi clay powder ini adalah perpaduan konsep idea plus benefit. Konsepnya adalah texturizing powder clay. Hairstyling tipe powder dengan teknologi powder styling agent yang memberikan kekuatan pengaturan dan daya tahan tinggi untuk membuat tampilan gaya rambut bertekstur kuat tanpa rasa lengket dan rasa super ringan. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat konsepnya apa nih? Oh, konsepnya dia namain texturizing powder clay begitu. Nah, penjelasannya seperti ini. Penjelasannya terdiri dari ide dan benefit. Benefitnya apa? Benefitnya bisa membuat tampilan gaya rambut bertekstur kuat atau bold bundle kita sebutnya, tanpa rasa lengket dan rasa super ringan. Nah, tapi kalau kita cuma ngomong benefit aja, pasti konsumen nggak percaya dong. Kita juga harus kasih tahu nih idenya atau evidence. Alasan kenapa si produk ini bisa ngasih benefit ini. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah ini. Dengan teknologi powder styling agent yang memberikan kekuatan pengaturan dan daya tahan tinggi. Itu tadi. Gitu kira-kira. Nah, oke. Lalu itu tadi rumusnya ya. Sekarang bagaimana cara membuat konsepnya? Cara membuat konsepnya adalah pertama, kita harus cari dulu nih wants yang belum ada produknya atau wants yang belum satisfy. Kadang mereka itu juga nggak tahu wants-nya mereka kalau kita tanya langsung ya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang case seperti itu juga ada. Jadi mungkin teman-teman sesama profesional juga pasti tahu lah ya, sebelum membuat produk pasti kita sering ngelakuin yang namanya market research atau kuantitatif maupun kualitatif riset. Tapi kadang yang benar-benar mereka inginkan itu yang belum ada di pasaran pasti nggak keluar pada saat kita lakukan riset. Karena kalau keluar itu pasti sudah ada produknya di pasaran gitu. Dan kalau produknya sudah ada di pasaran, pasti kan kita persaingannya akan lebih sulit gitu, akan membutuhkan modal komunikasi yang lebih banyak, lalu modal penetrasi ke pasar juga yang lebih banyak, lalu juga modal promo lebih banyak. Itu kan membutuhkan kapital yang besar ya. Caranya adalah kita harus mencari nih wants yang belum terpuaskan, bahkan wants yang secara si konsumen sendiri itu mereka belum sadar gitu, tapi itu kuat sebenarnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita menjelaskan si produk tadi yang bisa membuat mereka, oh iya benar, saya ternyata ada wants ini ya gitu. Sebelumnya mereka kan belum sadar nih, tapi dengan presentasi produk kita di pasaran nanti itu mereka menjadi sadar. Oke. Nah, ini sedikit tips dari saya ya yang biasa saya lakukan. Cara untuk mencari wants yang belum dipenuhi atau wants yang bahkan mereka belum sadar gitu. Kita harus lebih dekat dengan konsumen sebenarnya. Kita harus immerse, kita harus nyemplung gitu ke target konsumen kita, ke kehidupan sehari-hari mereka, ke norma dan core values-nya mereka gitu. Misalnya, mereka sehari-hari itu fashionnya gimana sih? Suka gaya yang kayak gimana? Ini
khususnya berlaku di beauty industry ya, mungkin di industri yang lain sedikit beda, tapi kalau di industri beauty kurang lebih seperti ini. Lalu selain fashion tadi, kita juga harus tahu mereka biasanya itu sehari-hari kemana aja sih, atau kalau bukan yang sehari-hari nih, weekend misalnya mereka kemana gitu, atau acara-acara spesialnya mereka kemana. Lalu hobinya apa, lalu hal-hal yang menarik perhatian mereka apa gitu. Lalu yang keempat, itu mereka juga kadang-kadang punya role model kan pasti, apalagi kalau beauty industry itu banyak peminatnya kan remaja ya, atau usia sekitar eksekutif muda 20-30-an, itu pasti mereka masih punya tuh angan-angan untuk menjadi, saya mau jadi orang yang kayak gini nih, cita-citanya masih besar lah gitu. Nah, ini juga kita harus tahu nih yang menjadi role model mereka apa gitu. Nah, ini occupation dan activity ini standar lah ya, aktivitas mereka sehari-hari gimana, terus misalnya pekerjaan mereka apa gitu. Saya kasih contoh ya. Ini misalnya kita mau masuk ke dalam kesehariannya Gen Z boys. Nah, caranya gimana sih kita taunya? Bisa dengan caranya kita ngobrol-ngobrol santai, nggak perlu dalam riset, karena ketika dalam riset malah biasanya itu nggak keluar nih, keseharian mereka tuh nggak keluar. Jadi kalian harus ikut nongkrong bareng misalnya, atau perhatiin keseharian mereka kemana aja gitu. Itu paling gampang orang-orang terdekat sih, atau tetangga lah. Itu gampang, karena kalau ngikutin orang asing kan agak creepy juga kan. Nah, tapi kira-kira kalau ada keluarga atau tetangga dekat yang kira-kira mirip nih sama target customer kita, nah kita bisa coba tuh perhatiin kehidupan sehari-harinya gimana. Ini misalnya contohnya Gen Z Boys ya, target Gen Z sekarang itu kan kurang lebih anak-anak angkatan Gen Z lah. Nah, biasanya mereka sekarang ini okupasinya itu masih SMA atau mahasiswa gitu ya. Dan bedanya dari millennials, mereka tuh lebih suka pakai fashion yang longgar, yang nyaman, tapi tetap harus kelihatan fashionable gitu. Kalau zamannya kita, saya atau mungkin ada teman-teman juga ya yang angkatan saya zamannya milenial, itu kan lebih suka pakai skinny jeans, atau dulu juga sepatu boots kulit kan, tapi anak-anak sekarang kan enggak, yang lebih nyaman, mereka pakai sneakers gitu. Lalu anak-anak Gen Z sekarang ini mereka seperti conscious sekali dengan anxiety atau depression atau stres begitu. Kalau misalnya ada depression atau anxiety, mereka rasa itu harus dikomunikasikan gitu. Menurut mereka ini hal penting gitu. Dan tidak kalah pentingnya healing gitu. Mereka kan pasti harus selalu healing kan, untuk agar bisa ada work life balance lah gitu. Lalu mereka juga sebenarnya cara mereka mengimpress other itu lebih mau kelihatan effortless, lebih mau kelihatan gue seperti nggak pengen kasih kesan yang luar biasa, tapi kelihatan luar biasa gitu. Itu anak-anak Gen Z sekarang. Lalu juga untuk nongkrong-nongkrongnya, daripada resto-resto yang mewah, mereka lebih suka kayak kafe-kafe yang terbuka atau yang di rooftop cafe gitu. Bahkan mereka kalau Gen Z juga sekarang sudah jarang kayaknya ke night club. Mereka lebih prefer kayak karaoke bar gitu, kayak di Dark Down gitu. Nah, dari situ yang tim Gatsby tangkap adalah sekarang produk-produk kita itu kebanyakan stylingnya kan lumayan harus detail ya, harus pakai teknik gitu, harus pakai sisir lah atau pakai jari yang dipilin-pilin. Itu mungkin mereka akan merasa stres atau repot, bahkan tidak nyaman gitu kalau pakai pomade yang terlalu oily. Nah, itu menjadi insight kita. Nah, dari situ makanya kita keluarkan si powder tadi gitu. Insight-nya adalah, oh, anak Gen Z sekarang itu mereka mau sesuatu yang lebih relax, gaya rambutnya juga lebih relax gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu, sekarang kan daripada gaya-gaya pomade yang klimis, sekarang lebih banyak tuh gaya-gaya kayak Korea nih, kayak
koma atau French crop itu yang lebih santai lah, yang nggak perlu banyak styling, cuma cukur rambutnya bagus aja udah jadi gitu. Tapi mereka tetap mau stay on kan. Nah, gimana caranya mereka tetap stay on? Caranya dengan powder clay ini. Dia hairstyling tipe powder yang tadi, tapi tanpa rasa lengket dan rasanya super ringan. Nah, ini insight-nya kita dapat dari mengamati si Genji tadi. Begitu. Jadi tetap hairstyling untuk membuat kekuatan atur rambut dan daya tahannya tinggi juga tetap. Tapi yang kita modify adalah rasanya, yang biasanya kalau pomade itu identik dengan lengket, kita kasih mereka itu powder yang ringan, yang tidak ada rasa lengket seperti itu. Oke, ini satu contoh ya. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini yang cewek-cewek nih, yang perempuan. Kalau tadi contoh cowok, mungkin di sini yang teman-teman yang perempuan masih kurang relate ya. Nah, ini saya kasih contoh yang perempuan. Ini Gen Z girl nih. Kurang lebih dia high school university student juga. Lalu juga sama nih. Sekarang juga cewek-cewek zaman sekarang itu jarang tuh yang pakai skinny jeans atau atasan yang ketat-ketat banget, itu udah ya jarang. Mereka malah mau yang longgar, agak-agak sedikit terbuka sedikit, crop top, tapi tetap bukan yang ketat gitu, tetap yang longgar lah. Bahkan jeans mereka juga kan banyak pakai kulot atau yang jeans cut bray juga kembaliin kan gitu. Lalu si perempuan-perempuan sekarang itu juga mereka well read gitu, banyak baca ya, dibandingkan dulu. Mereka sekarang lebih banyak baca, lalu juga aktif untuk riset produk-produk yang akan mereka beli gitu, baik itu benefitnya, tapi tidak hanya benefitnya, mereka juga cari nih, bener nggak sih benefitnya gini, mereka juga lihat nih ingredientnya gitu. Ingredientnya apakah sesuai nih dengan benefit yang didapatkan gitu. Lalu juga mereka awareness terhadap lingkungannya itu tinggi ya, apalagi perempuan. Lalu juga mereka banyak prefer produk-produk yang natural atau organik daripada yang kimia gitu, daripada yang chemical. Oke. Nah, ini insight-nya. Jadi sebenarnya mereka tetap mau skincarean gitu, tapi mereka mau jaga lingkungan juga gitu, mau jaga dari lingkungan yang berbahaya gitu kulit mereka. Dan mereka juga banyak riset tentang ingredient atau bahan-bahan baku yang natural gitu. Makanya dari Pixi, ini salah satu brand Mendem juga ya, Pixi, itu ngeluarin namanya Superfruit Skincare Series. Kalau di sini kita bilangnya Glow Essential. Nah, tapi meskipun namanya Glow Essential, sebenarnya konsepnya adalah Superfruit Skincare Series. Jadi ini adalah rangkaian skincare dengan mulberry dan kiwi yang membersihkan dan merawat kulit wajah dari polusi dan radikal bebas secara alami. Nah, ini nih insight-nya yang kita pakai. Sekarang kan banyak concern environment. Jadi tidak hanya ingin bebas minyak atau bebas debu dan kotoran, tapi polusi dan radikal bebas itu juga penting loh. Ternyata ini mempengaruhi masalah kulit juga gitu, dan mereka membersihkannya itu dengan tidak cara yang kimiawi, tapi mau lebih yang alami. Nah, disinilah kita tawarkan yang namanya konsep superfruit tadi. Superfruitnya apa ya? Ini si mulberry dan kiwi yang sudah terkenal dengan vitaminnya dan antioksidannya. Oke, kurang lebih materi dari saya itu saja. Mungkin nanti ini kalau masih agak ngawang atau yang kurang jelas bisa dilanjut ya ke sesi Q&A. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Raja. Oke, terima kasih Pak Dito. Sangat menarik tadi ya dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Dito. Jadi memang sekarang sudah terjadi pergeseran ya Pak, bahwa untuk industri beauty itu tidak hanya bisa digunakan oleh perempuan terutama gitu ya. Jadi dari kita juga dari sisi laki-laki atau pria khususnya itu juga harus concern juga dengan penampilan. Nah, dari sini juga tadi Pak Dito menyampaikan bahwa
apa ya, mulai dari mana sih kita untuk menentukan suatu produk gitu ya, ketika kita pengen membuat suatu produk, konsepnya seperti apa, apakah yang diinginkan sama konsumer itu seperti apa gitu ya. Jadi beberapa poin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dito. Nah, buat soulmate sekalian gitu ya. Jadi dari pemaparan tadi mungkin bisa menyampaikan langsung untuk pertanyaannya. Jadi kita di kolom Q&A-nya bisa ditulis gitu dengan menampilkan namanya gitu. Jadi nanti bisa saya bacakan di sini gitu. Pergi tamasya ke penangkaran, melihat 3 anak buaya. Jika ada yang ditanyakan, segera tulis di kolom Q&A ya. Oke, kita tunggu nih gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya yang ada. Jadi saya tertarik juga nih Pak Dito mengenai hairstyling ya. Dari kita sendiri, mungkin saya khususnya dari generasi yang mungkin hampir sama dengan Pak Dito ya. Jadi generasi milenial tadi katanya. Nah dulu kan kita menggunakan produk minyak rambut gitu ya. Memang benar-benar harus oil lah. Jadi artinya ketika kita gunakan kita harus penampilan rapi. Cuma terjadi permasalahan juga ketika dalam perjalanan dari rumah ke tempat tujuan gitu ya. Terkadang kan kita menggunakan helm gitu ya. Sehingga awalnya rambut yang sudah rapi dengan minyak tadi akhirnya sampai di tempat itu bisa luntur. Bahkan dulu saya sempat menggunakan salah satu produk dari Mendem juga gitu yang krim ya, terutama yang krim itu bahkan sampai ngucur tuh warna putih jadinya gitu ya. Jadi perkembangan dari Mendem sendiri kan untuk ngeluarin produk itu dari yang awalnya krim, kemudian ada yang glossy ya, gloss atau sempat juga Water saya gloss, pakai Pak. water gloss bener. Kemudian yang sekarang dengan konsep yang baru ya Pak Dito. Jadi dengan tadi power clay namanya ya, bener ya? Powder clay gitu. Jadi itu juga sangat membantu kita dalam keseharian. Gitu. Oke, untuk pertanyaan sudah ada nih dari Mas Rizky Fadil Ahmad. Tadi melihat market fit salah satunya yaitu dengan pendekatan psikologi terhadap calon konsumen kita. Bisa dijelaskan lebih dalam Pak, seesensial apa itu? Terima kasih. Silakan Pak Dito. Oke. Kalau bicara esensial, sebenarnya itu malah hal yang paling utama ya, secara pendekatannya psikologi, karena ini. Nah, karena kalau misalkan produk kita atau konsep kita yang nantinya akan menjadi produk itu mereka tidak relate dengan kehidupannya, pasti mereka tidak akan tertarik untuk beli gitu. Jadi sebelum yang namanya performa produk atau formulanya, kita mau pakai ingredient yang paling bagus atau saya mau pakai packaging yang paling bagus, tapi kan arahannya packagingnya, desainnya harus seperti apa, dan juga formulanya harus seperti apa, itu kan nanti tergantung konsep. Nah, kalau konsepnya sendiri itu nggak sesuai dengan kesehariannya atau value-value-nya si konsumen, itu mereka menganggap, oh ini bukan konsep untuk saya, bisa jadi ini konsep untuk millennials. Seperti tadi saya bilang, misalnya kalau kita pakai value-nya millennials nih sekarang nih, mereka masih ingin tampil klimis gitu, sedangkan Gen Z kan enggak. Kalau kita bikin powdernya tadi itu masih kasih shine, begitu masih kasih ada kilap-kilapnya, saya yakin pasti Gen Z itu nggak akan beli produk kita gitu Pak. Jadi ini adalah hal yang paling krusial nih ketika kita mendalami konsumen wants. Gimana kita cara mendalami psikologisnya mereka gitu, kesehariannya atau hal-hal apa yang menurut mereka penting gitu, value-value apa yang menurut mereka penting. Kayak yang tadi kalau perempuan kan mereka ada value natural atau environment. Nah itu kan juga bisa kita angkat untuk menjadi daya tarik ketika mereka melihat produk itu di pasar. Gitu kurang lebih Pak. Oke, terima kasih Pak Dito. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Bu Lanti.
Kalau produk pria seperti Gatsby Hairstyling paling besar pemakainya yang hobinya olahraga atau lebih besar dari hobi atau hobi yang lain mungkin maksudnya ya. Makasih ya Bu Yanti pertanyaannya. Nah kalau bicara soal hobi olahraga, sebenarnya kita ada findings nih. Ternyata malah ketika berolahraga itu laki-laki tidak pakai hairstyling sebenarnya. Kebanyakan tidak pakai hairstyling ketika berolahraga. Malah ketika mereka ingin tampil di dalam acara profesional seperti di kantor misalnya atau meeting itu malah lebih banyak yang pakai produk hairstyling. Dan juga misalnya acara-acara yang ada wanitanya atau ingin menarik perhatian wanita lah istilahnya gitu. Nah itu banyak laki-laki yang pakai hairstyling begitu. Kalau di olahraga malah jarang karena kan mereka bergerak aktif ya. Malah kalau rambutnya terlalu kaku itu malah jadi nggak enak gitu perasaannya. Jadi ternyata itu tidak dipakai untuk olahraga. Sebenarnya hairstyling jarang ada yang pakai olahraga. Kalaupun pakai itu biasanya dipakai untuk olahraga yang langsung tidak ada oily-nya atau nggak ada yang bisa netesnya lah, karena ketika berkeringat itu kadang-kadang keringatnya berlebihan ya. Kalau keringatnya berlebihan itu kadang-kadang kalau kita pakai wax, terutama yang tipe wax atau tipe krim, itu nanti akan sedikit ada residu. Nah itu biasanya orang-orang tidak terlalu suka. Jadi biasanya sih kalau ditanya ketika olahraga yang paling besar pemakaiannya apa, itu biasanya sih pomade yang oil base, karena oil base itu biasanya dia lebih tahan terhadap keringat gitu. Kurang lebih begitu sih. Oke Pak Dito, berarti kalau untuk pemakaian produk untuk rambut hairstyle sendiri itu tergantung dari jenis-jenis ininya juga ya, produknya juga ya. Tadi kalau yang untuk olahraga pakai yang pomade water base ya, artinya Oil base oil biasanya base. malah ya. Oke, yang oil base artinya ketika kita semakin beraktivitas itu malah intensitas keringat itu nggak ngebawa ininya luntur ya untuk Ya, minyak rambutnya gitu. betul. Oke, dari sini Pak Dito ada lagi pertanyaan dari Bapak Adit. Untuk produk dari Mendem sendiri, apakah ada negara atau artis tertentu yang menjadi kiblat terbesar dalam pembuatan produk di Indonesia? Nah, untuk kiblatnya sebenarnya itu tergantung ya. Tergantung dari kategori apa yang sedang kita develop. Karena nanti akan bisa beda-beda nih. Ketika saya dulu develop pomade, itu sebenarnya pomade itu kan datangnya trennya dari Eropa atau dari Amerika gitu. Tren barber 50-an yang klimis, rapih, yang sleek begitu, yang kelihatannya formal sekali, itu datangnya dari Amerika. Jadi kiblat kita ke negara itu. Hairstylingnya juga dari negara itu. Nah, tapi ketika kita mau develop produk baru nih, sekarang yang tipe powder itu kiblatnya kita sedikit ganti. Nah, ini tipe powder ini kiblatnya sedikit ganti karena untuk tipe powder ini lebih cocok untuk gaya-gaya rambut yang sedang hit sekarang. Itu biasanya gaya-gaya rambut Korea yang sedang diorder di barber gitu. Nah, gaya-gaya rambut Korea ini dia nggak bisa pakai pomade karena pakai pomade itu akan menjadi terlalu shine atau terlalu keras rambutnya. Jadi kita pakai si powder ini gitu. Jadi kiblatnya pun, artisnya pun itu akan berbeda. Kalau dulu Amerika ya artis Hollywood misalnya kiblat kita, tapi sekarang kita misalnya jadi BTS gitu kiblatnya. Jadi akan berbeda sih tergantung kategori apa yang kita ingin develop. Oke, jadi memang untuk kiblat fashion sekarang sudah berubah ya ke Asia, Pak ya. Jadi memang mungkin bagi teman-teman yang sering nonton film Korea ya, terutama drama Korea gitu, yang lagi ngetrend sekarang tuh contohnya tadi Pak Dito udah sebutin tentang French crop ya Pak. Jadi
itu juga sering digunakan di beberapa drama Korea gitu yang mungkin jadi beberapa trendsetter juga di Jakarta terutama gitu ketika penggunaan untuk rambutnya sendiri itu tidak memerlukan banyak oil gitu. Nah Pak, kalau saya boleh tahu untuk research dari satu produk itu berapa lama sih prosesnya kemudian dalam hal untuk tingkat keberhasilannya itu seperti apa sih? Nah, untuk riset sendiri itu sebenarnya kita tidak ada patokan ya seberapa lama. Itu tergantung kondisi kondisi konsumen atau kondisi kategorinya sendiri. Kondisi kategorinya sendiri maksudnya apakah sudah red ocean atau belum. Red ocean di sini maksudnya sudah banyak kompetitornya gitu. Sudah benar-benar saturated, karena ketika sudah banyak kompetitornya pasti kita propose produk baru pun itu akan sulit bersaing. Pasti orang akan susah nih untuk tahu bedanya produk ini dengan produk ini tuh apa sih. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah saturated pasti ya perang harga aja gitu, atau perang komunikasi, perang brand ambassador. Itu kan semuanya butuh modal uang kan, yang namanya itu profitnya jadi kurang bagus. Jadi ketika marketnya saturated itu menjadi challenge buat kita, karena market saturated itu bukan berarti buruk juga. Market saturated artinya ada banyak pemain, artinya potensi market share-nya juga besar gitu, market volume-nya besar, kuenya besar. Nah, gimana caranya kita dapat selipan nih di kue yang besar tadi, kita dapat selipan yang lumayan besar yang ternyata belum ada nih main di segmen itu gitu. Meskipun marketnya sama, tapi ada segmen ternyata yang belum ke cover, atau sebenarnya mereka pakai produk yang sekarang udah ada tapi ternyata masih kurang puas. Nah, itu ketika saat itu risetnya akan lumayan mendalam gitu, karena kita harus pastikan dulu ya benar-benarkah di situ ada opportunity atau ternyata hanya wants yang lemah saja. Memang ada wants tapi ya lemah doang gitu, kayak yang tadi di grafik sebelumnya di sini. Nah, kadang-kadang kalau kita main di segmen yang saturated, kita mencoba bikin konsep yang unik gitu kan, yang baru. Tapi seringnya itu kalau mencoba konsep baru itu kita tergelincir nih ke kuadran yang strange konsep. Jadi sebenarnya belum ada produk yang cover atau sudah ada produk yang cover tapi masih belum satisfy konsumennya gitu. Tapi ternyata kenapa belum satisfy itu atau belum ada produk, ternyata wants-nya ada sih ada, tapi lemah gitu, nggak yang penting-penting banget. Contohnya kayak apa ya? Sebentar. Nanti saya coba kasih contoh deh. Misalnya ini sih. Misalnya kalau kalau dulu tuh kita pernah ada namanya spray mist type mist, atau yang dipencet-pencet seperti parfum cuma buat rambut gitu. Memang ada sih orang yang pengen rambutnya wangi, tapi itu nggak penting-penting banget dibanding dia wanginya itu dapat dari hairstyling gitu, dapat dari si produk hairstyling yang sekalian wangi, sekalian juga bisa styling gitu. Jadi si mist type produk ini meskipun wanginya lebih tahan lama itu nggak dibeli gitu, karena sebenarnya itu bukan keinginan konsumen yang esensial gitu, bukan yang kuat keinginannya gitu, cuma lemah aja gitu sih. Terus satu lagi apa tadi Mas Raja, sorry pertanyaannya? Oh, kesuksesannya ya. Ya, Oke. kesuksesannya. Nah, kalau kesuksesan produk sendiri sebenarnya secara statistik itu memang produk baru ya. Kita bicara general secara statistik, semua perusahaan di dunia ini produk baru langsung hits dan umurnya panjang itu pasti kecil, cuma sekian persen doang yang benar-benar bisa seperti itu gitu. Nah, itu gimana sih caranya kita meningkatkan persentase ini gitu biar lebih besar chance si produk baru ini dapat diterima dengan konsumen dan terjual dengan baik. Nah, caranya adalah yang saya jelaskan seperti tadi, kurang lebih sih begitu. Nanti juga itu harus didukung dengan komunikasi yang pas ya tentunya ya, dan juga penetrasi yang sesuai dengan konsep juga. Jadi semuanya harus inline nih.
konsepnya sudah ada, lalu formulanya juga sudah sesuai konsep, marketing komunikasinya juga sesuai konsep, dan juga penetrasinya penjualannya juga harus sesuai konsep. Contohnya kalau penetrasi nih, misalnya produk yang kita targetkan kepada Gen Z tadi. Ya, Gen Z biasanya beli produknya di mana sih? Mereka kan belinya biasanya di CVS ya, di Alfa Indo atau di e-commerce gitu, di Tokopedia atau Shopee. Nah, ternyata kita nggak punya modal, ya udah kita jual tradisional aja deh gitu. Tradisional misalnya di pasar atau di grosir, nah itu pasti nggak akan terjual karena bukan di situ target market kita berada, mereka nggak beli ke situ gitu. Jadi penetrasi pun juga harus sesuai dengan konsepnya gitu, dengan target konsumennya gitu. Oke, Pak Dito. Buat teman-teman yang masih penasaran nih dengan yang disampaikan oleh Pak Dito, masih kita tunggu pertanyaannya. Langsung aja untuk perkenalkan namanya, kemudian catat nih untuk pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Juga buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow sosmed kita yang ada di Instagram, kemudian LinkedIn, juga ada di Facebook, kemudian ada juga di YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, kemudian ini Pak Dito, saya melihat perkembangan dari fashion kita terutama gitu. Ini kan polanya selalu berulang ya. Jadi kalau saya dulu sempat pakai penggunaan mungkin spray yang namanya spray gitu ya. Nah ini mulai hilang nih karena mungkin ada beberapa larangan penggunaan karena apa ya, go green-nya tadi gitu. Nah untuk konsep ini apakah nanti akan menjadi apa ya, barang yang akan di-recycle untuk diproduksi lagi oleh pihak Mendem atau seperti apa sih Pak untuk tren kita ke depannya nanti? Oke, kalau spray masalah ini ya environmental kayak ozon gitu ya, CFC. Nah, sebenarnya untuk masalah CFC itu sendiri kan sudah dari zaman tahun 2000-an itu sudah ada. Dan sudah ada listnya sebenarnya itu dari government, ingredient apa saja yang berbahaya untuk ozon dan apa yang tidak. Sekarang itu produk-produk aerosol itu sekarang hampir semuanya sudah ozone safe atau ozone friendly, makanya tetap beredar kan yang namanya Baygon maupun Hit itu tetap pakai aerosol ada, dan parfum pun yang aerosol masih banyak gitu, kayak Axe itu juga kan masih aerosol itu ada. Jadi sebenarnya masalah environment-nya si aerosol itu tidak ada masalah sih sebenarnya kalau dari segi environment. Hanya saja mungkin sekarang paradigmanya itu kenapa belum ada hairstyling tipe aerosol lagi di laki-laki, karena masih ada paradigma yang pakai hairspray sekarang itu adalah hanya ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang habis blow dari salon begitu. Jadi laki-laki itu mereka belum ada mindset, oh hairspray itu bisa juga loh buat gaya rambut laki-laki gitu, mereka belum ada. Jadi sekarang kita masih watch and see aja sih apakah akan ada perubahan paradigma lagi atau tidak gitu. Karena kalau kita harus dari perusahaan yang harus merubah paradigma, sebenarnya bisa, tapi itu butuh komunikasi yang masif nantinya. Seperti halnya dulu, sabun cuci muka itu kan hanya digunakan oleh perempuan saja kan. Tapi kemudian ada banyak perusahaan yang mengklaim bahwa laki-laki juga harus menjaga kulit wajahnya gitu. Harus pakai face wash yang khusus pria, nggak boleh itu pakai face wash yang khusus wanita. Karena apa? Karena kulit wanita dan pria berbeda begitu. Itu dikomunikasinya gencar sekali sampai sekarang sudah menjadi kategori yang berbeda antara sabun cuci muka pria dan sabun cuci muka wanita. Tapi itu kan butuh investasi yang besar ya. Jadi kita nggak prefer kalau sudah ada paradigma baru biasanya kita keluarkan produknya gitu. Lalu mungkin ini juga menambahkan pertanyaan dari Bu Lanti juga, masih ada lagi nih, kalau harus memilih nih antara bersaing di harga atau komunikasi penjualannya, yang mana sih yang lebih baik? Nah, ini saya nggak bisa jawab, saya cuma bisa kasih tips. Ini tergantung si target konsumennya sendiri juga nih. Yang mana dia, apakah dia tipe yang price concern atau bukan yang price concern, yang lebih kepada emotional benefit gitu atau emotional value-nya si brand atau produk tadi gitu. Biasanya orang yang lebih memilih lebih apa ya?
trust secara emosional atau value-nya si brand, mereka nggak terlalu masalahin harga sih. Selama masih reasonable pasti mereka beli. Tapi kalau orang-orang yang price concern itu mereka biasanya asal harga murah saja sih pasti saya beli gitu. Ini tergantung sih. Jadi tergantung target konsumennya seperti apa. Tidak ada textbooknya mana yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Pak Dito. Jadi sebelum kita closing, jadi ada beberapa konklusi yang mungkin saya simpulkan ya Pak Dito. Nanti mungkin bisa ditambahin. Yang pertama, untuk mengeluarkan suatu produk, berarti kita harus tahu dulu apa yang terjadi, masalah yang terjadi di dalam masyarakat gitu ya. Jadi kemudian keinginannya itu seperti apa sih gitu untuk digunakan di masyarakat. Kemudian itu juga terbagi dua keinginan yang kuat, kemudian keinginan yang weak tadi ya. Ada yang apakah produk ini memang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Nah, yang paling penting menurut saya sih memang konsep pembeda. Jadi ketika produk yang digunakan untuk bisa bersaing di pasaran selain harga itu pasti konsep yang berbeda. Itu yang menjadi nilai penting ya untuk produk itu bisa grafiknya tadi naik, kemudian profit untuk si perusahaan. Benar ya Pak Dito? Lalu ini juga ya, saya kasih tips untuk mengasah kemampuan kita untuk membuat konsep ini. Saya punya tipsnya sebelumnya. Nah, coba nanti ini C sama dengan I plus B ini teman-teman ingat dulu, lalu nanti kalau teman-teman misalnya datang ke toko atau e-commerce, coba teman-teman lihat satu-satu produknya. Teman-teman lihat deskripsinya, teman-teman lihat desainnya. Nanti di situ coba teman-teman kira-kira dia konsepnya apa sih? Benefitnya apa dulu deh? Benefitnya apa? Lalu alasan dari benefitnya ini apa? Nah dari situ kan udah kebayang nih, oh kira-kira nih konsepnya ini nih si produk ini gitu. Biasanya kalau ada dua produk di pasaran yang mirip konsepnya, pasti mereka maininnya tuh perang harga aja deh. Kayak misalnya konsep Indomie sama mie sedap kan sama tuh. Nah, pasti mereka harganya salah satu ada yang lebih murah. Dalam hal ini kan mie sedap gitu. Biasanya kalau Wings itu cara gampang develop produk. Kalau kita punya power bikin produk yang murah, itu paling gampang adalah ngikutin market leader sebenarnya. Paling gampang. Karena konsumennya udah ada persepsi sendiri terhadap produknya si market leader gitu. Jadi giliran ada produk yang menawarkan hal yang sama dengan market leader, pasti mereka beli. Seperti ini nih. Yang mereka biasanya kalau Wings itu main di sini aja. Konsep yang gampang, yang penting eksekusinya bagus gitu. Kasih benefit yang serupa, tapi harganya lebih murah. Bahkan kalau bisa jauh lebih murah. Nah itu pasti laku nih. Kadang-kadang malah lebih laku daripada incumbent-nya. Hal ini sekarang sedang terjadi di Axe gitu. Sekarang POS sedikit lebih laku daripada Axe. Itu sih. Jadi itu caranya paling gampang nanti kalau mau develop produk, tapi kalian punya power misalnya punya pabrik yang bisa bikin murah banget, itu paling gampang sih. Nggak perlu pusing-pusing mikirin ini konsepnya harus beda lah, harus apalah, itu pusing kan. Paling gampang itu. Tapi kalau misalnya kita mau hemat, itu paling bagus ya kita cari konsep sendiri. Cara ngelatihnya tadi, coba sering-sering lihat di pasaran. Kira-kira produk ini tuh seperti apa konsepnya gitu, idenya seperti apa. Itu akan melatih nanti pikiran kita ketika ingin membuat produk baru gitu sih. Oke, terima kasih Pak Dito. Sangat jelas sekali ya pemaparannya, kemudian jawaban-jawaban yang disampaikan. Terima kasih atas webinarnya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Pak Dito di kesempatan lainnya. Sehat selalu buat Pak Dito. Terima kasih ya Solubis. Terima kasih teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kita ada kesempatan saling connect. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dito. Oke, Soulmate, tadi sudah dijelaskan paparan mengenai bagaimana membuat konsep yang baik untuk suatu produk dari Pak Dito. Kemudian jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk Soulmate semua,
follow Instagram kita, LinkedIn kita, Facebook, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube kita untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan dari solubis.com. Nah, tadi sudah dijelaskan produk, artinya ketika kita membutuhkan suatu sumber produk, kita bisa melihat juga nih, teman-teman juga bisa langsung download aja solubis.com untuk melihat produk-produk B2B kita. Jadi raw material yang akan dibutuhkan untuk teman-teman semua, soulmate semua, itu bisa dicek di aplikasi kita. Oke, mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli dari pesisir selatan. Salam penutup aku ucapkan, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, soulmate semua, sampai jumpa lagi di acara-acara webinar selanjutnya. Pantengin terus sosial media kita. Salam dari saya, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.